Bos, siang-siang gini emang paling enak kalau makan prasmanan yang banyak pilihannya. Apalagi kalau ramah di kantong. Makin sedap kalau makannya sama sambal ulekan sebesar ini. Wah, dijamin nambah terus, Bos. Meski namanya ayam nelongso, tapi omsetnya nggak nelongso, Bos. Dalam sebulan bisa nyampe 1 M dong, Bos. Bahkan, artis papan atas seperti Amanda Manopo dan anggota JKT48 udah nyobain gurihnya ayam ini. Wih, padahal dulunya usaha ini cuma gerobakan doang, bahkan pernah ditolak berjualan, Bos. Tapi sekarang sudah punya 32 cabang. Kuy, kita kenalan sama ownernya, Bos. Gimana lagi bisa makan murah tapi tidak murahan? Oh iya, saya dulu merintis usaha ini dengan hanya modal Rp500.000. Kamu penasaran? Tetap di Cuan Bos. Wih, cuma modal Rp500.000, sekarang ini udah punya 32 cabang, Bos. Gokil banget nih, Bos. Gimana nggak ekspansi banyak cabang, Bos? Harga jualannya murce banget, mulai dari 10 ribuan aja, dengan free refill nasi dan minum. Emang nggak rugi ya, Mas? Seberapa sih banyaknya makan orang Indonesia itu? Nggak banyak-banyak amat kok, sehingga kita sudah perhitungkan bahwasannya dengan HPP sekian segala macam, jadi nggak rugi. Varian menu yang dijualnya mulai dari ayam, ikan, bebek, sampai dimsum. Belum lagi pilihan sambalnya yang beragam, seperti sambal kemangi, sambal hijau, sampai sambal bawang. Jadi nggak akan bosan makan di sini, Bos. Soal rasa, semuanya lezat, Bos, dan nggak bikin kantong jebol. Dalam sebulan, ada sekitar 1.600 orang yang datang makan di sini, dengan minimal pembelian Rp20.000. Kalau dikali sebulan omsetnya bisa mencapai Rp32 juta. Itu baru dari satu outlet ya, Bos. Kalau ditambah dari 32 outlet lainnya, wah, bisa tembus 1 miliar. Gokil! Padahal, kalau flashback di awal merintis usahanya, Mas Nanang sempat ditolak pemilik Pujasera karena berjualan ayam goreng, yang pada saat itu banyak penjual ayam goreng juga di Pujaseranya. Mas Nanang nggak nyerah, biar bisa berjualan di sana, menunya cuma satu aja, Bos, sayap dan ceker ayam doang. Ini bukan lalapan, tapi sego sambal gitu. Dulu namanya kan geria bebek. Nah, ini sego sambal, Pak. Apa bedanya sama lalapan sama sego sambal? Beda dong. Kalau punya saya atau punya orang lain nih ya, kalau lalapan itu kan ada dada, ada paha, terus ada sayurnya, ada timun segala macam. Terus kalau punya Mas, beda, cuman sayap sama ceker doang. Disiram sambal, sayap, ceker, digoreng, siram sambal. Udah gitu aja. Tapi emang keteguhan hati Mas Nanang menjalani dunia bisnis patut diacungin jempol, Bos. Doi ini sosok yang selalu berserah diri dan dekat sama Allah. Bagi saya itu, karena saya seorang muslim, jadi saya punya sosok yang luar biasa panutan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya kan? Yang dimana beliau sudah terkenal menjadi pebisnis ulung. Pada dasarnya beliau bukan berarti tidak pernah rugi, tidak, tapi beliau pandai bersyukur. Misal, beliau rugi dalam hal materi, tapi beliau masih bersyukur di sisi yang lain. Apa yang beliau syukurin? Mendapatkan teman baru. Bukankah dengan mendapatkan teman baru berarti membuka silaturahmi baru? Silaturahmi berarti menambah rezeki. Gagal dalam materi maupun teman atau pertemanan, beliau masih bersyukur di sisi yang lain. Apa itu? Pengalaman. Kata pepatah, experience is the best teacher. Jadi pada dasarnya berbisnis tidak pernah ada ruginya. Tapi kalau konsep kita hanya materi, ya selesai sudah. Masya Allah, pantas aja nih Mas Nanang berusaha segiat mungkin menjalani usahanya. Jauh sebelum masuk ke bisnis kuliner, Doi ini pernah jadi loper koran sampai punya pabrik pengolahan biji plastik, Bos. Tapi sayang, usahanya bangkrut total dan cuma menyisakan uang Rp500.000 doang. Jadi dengan 500.000 itu saya cari tempat aja, cari tempat gitu kan, cari tempat apakah yang saya dapatkan ini untuk apa, saya tidak berpikir terlalu jauh, yang penting saya cari tempat. Jadi ada ruko disewakan, saya tanya apakah disewakan berapa segala macam, ternyata jodoh mempertemukan saya dengan sebuah tempat di mana itu oper kontrak bekas warung.
Kalau pakai logika manusia, pasti Mas Nanang udah nyerah ya bos. Tapi doi sadar, sang pemberi rezeki adalah yang di atas. Kalau selalu berdoa dan berusaha, pasti akan dibukakan jalan rezekinya. Apalagi ada doa dari sang istri tercinta yang selalu menyertai perjalanan bisnis Mas Nanang. Istri kan sambil kerja nih, pulang kerja sering bantu, sampai mungkin karena kecapean, istri tidurnya di gerobak itu yang saya kasih alas kardus. Salut deh sama Mbak Yeni yang mau menemani perjalanan usaha Mas Nanang dan membantu usaha ayam gorengnya sampai bisa berkembang. Dari awal kan memang saya pengennya punya suami yang bisnis, dengan bisnis kita bisa membangun mimpi yang besar bersama. Karena saya orangnya introvert, terus saya juga ibu 7 anak, jadi untuk moving kemana-mana agak susah menjalin sinergi dengan beberapa orang. Jadi peluang yang dari Mas Nanang, saya breakdown menjadi target bisnis dan target eksekusi untuk saya eksekusi bersama tim. Terharu ya bos, jatuh bangun usahanya dijalanin bareng-bareng. Pantes aja Allah ridho sama usaha ini. Ditambah, kedua pasangan ini sangat aktif membantu orang yang membutuhkan. Setiap tahunnya, mereka rutin memberikan sedekah kepada panti asuhan maupun korban bencana alam. Terbukti nih, kekuatan rezeki dari jalur langit emang beda bos. Meski namanya nolongso, tapi usaha, doa dan kebaikannya selalu mengalir deras. Ada hewan yang menginspirasi dalam hidup saya, yaitu seekor singa. Ada apa dan apa yang bisa kita petik dari seekor singa? Singa itu mau baru lahir, mau sudah tua, dia tidak mampu berburu, maka dia akan mati. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, teruslah bekerja keras dan yang terpenting adalah cuan bos. Bos, kalau mampir ke Kota Malang, kayaknya ada yang kurang kalau nggak nguliner bakso. Selain identik dengan apel, Kota Malang juga identik dengan baksonya. Artis kayak Teh Shanty dan influencer Tan Boy Kun aja sampai datang kemari buat icip-icip kuliner bakso. Salah satunya nih, bakso Sri Tika. Kalau mampir ke outlet baksonya, ada bakso ukuran jumbo yang bikin kenyangnya pol banget. Padahal sebelumnya, sang owner hanya jualan adonan bakso aja dan sempat terlilit hutang hampir 2 miliar bos. Wow! Tapi sekarang malah punya usaha warung bakso dan bakso Malang Frozen yang sudah diekspor ke Hong Kong. Wah, keren! Bos, kita mulai usaha ini dulu itu dengan modal cuma 120.000. Alhamdulillah kita udah bisa ekspor ke luar negeri. Penasaran? Tetap di cuan bos. Tahu nggak bos, di balik kesuksesan Mas Rizky sekarang, ada doa restu dari sang ibu loh. Makanya nama usahanya Restu Ibu bos. Memulai bakso ini tuh dari benar-benar bukan dari nol, tapi dari minus 1,8. Lah, kayaknya yang di usaha-usaha sebelumnya itu ibu nggak ridho. Tapi alhamdulillah di bakso ini beliau ridho. Jadi mulai dari PT itu namanya kan ya Restu Ibu, terus bakso kita itu Sri Tika, itu dua-duanya juga nama ibu kita. Jadi benar-benar nyari barokah dari orang tua, khususnya ibu. Restu dan kekuatan doa sang ibu benar ada nih bos. Bisa sampai menyentuh pintu langit. Berkat restu sang ibu ini, Mas Rizky dan kakaknya bisa ada di posisi sekarang. Kalau tim cuan hitung, bila dalam sebulan ada 15.000 pembeli dengan pembelian bakso minimal Rp10.000, omsetnya dalam sebulan bisa masuk Rp150 juta bos. Wadaw, pelan-pelan pasti cuan nih. Beginilah bos kalau usahanya disertai restu dan doa ibu, langsung diijabah sama yang di atas. Amin. Edan, cuma modal Rp120.000 sekarang punya omset ratusan juta rupiah bos. Lebih gokil lagi, produksinya sehari bisa sampai 25.000 butir bakso per hari. Salah satu yang spesial adalah bakso urat jumbo yang jadi primadona di warung baksonya Mas Rizky.
Bos, ini adalah bakso urat jumbo andalan kita. Ukurannya itu 5 kali lipat daripada bakso normal pada umumnya. Kebayangkan segede kok ngene iki cocok banget ambek sing seneng bakso kayak aku iki lho. Berat baksonya sekitar 100 gram ya bos. Dan harganya cuma Rp10.000 aja. Masih masuk kantong ya bos kalau mau nyemil sampai kenyang. Selain bakso urat jumbo, masih ada bakso rusuk yang gak kalah enak dan legit. Ditambah, bakso milik Mas Rizky ini, kuah kaldunya full tetelan dan banyak cemilan garing-garingnya. Top markotop deh bos. Kerennya nih bos, semua baksonya ini diproduksi sendiri. Mas Rizky juga sempat nih bikin semacam promo bakso murah cuma bayar 2.000 aja. Udah bisa makan bakso yang diperuntukkan buat orang-orang yang pengen makan bakso tapi nggak cukup duitnya. Mantap ya! Mereka memulai berbisnis bakso dengan menjadi reseller bakso di kampungnya bos. Mas Rizky lalu menjual bakso-baksonya di Kota Malang. Tapi sayang, bakso jualannya tidak laris bos. Bisa ya, ini bakso yang menurut kita enak tapi gak laku. Kita searching-searching di Facebook, nemu pencarian banyak itu orang nyari ini adonan bakso. Jadi awal mula bakso Sritika itu adonan. Dengan modal uang Rp120.000, Mas Rizky membuka usaha bakso Malang Frozen dan menjualnya di media sosial. Bakso frozennya saat itu sempat viral di kalangan TKW Hong Kong karena bakso Malang Frozen miliknya punya isi paling komplit bos. Sampai suatu saat ada satu orang yang datang ke tempat kita itu mau bawa produk itu ke Hong Kong. Bahkan kita nggak tahu gimana itu prosesnya. Jadi dia cuman beli pas itu 2 piece atau berapa gitu. Terus selang beberapa waktu tiba-tiba boom gitu aja di Hong Kong. Gimana nggak viral bos? Isian bakso Malang miliknya benar-benar komplit nih. Mulai dari bakso, mie, siomay, pangsit, kaldu, sampai sambal-sambalnya udah tinggal masak 3 menit langsung siap dimakan. Apalagi rasanya jos banget, serasa beli di tukang bakso. Cocok mengobati rasa rindu warga Indonesia di luar negeri. Permintaan baksonya pun meningkat bos, makanya produksinya lancar terus. Sampai Mas Rizky bisa membuat pabrik bakso sendiri dan membayar utangnya sampai lunas. Oke bos, bagi kalian yang sedang merintis atau lagi sedang berusaha, pokoknya maju terus. Yang penting cuan bos. Bos, pasti nggak asing ya sama batu alam ini? Biasa disebut marmer atau batu pualam, yang banyak dijadikan ubin lantai, perabotan, atau hiasan di rumah-rumah. Daerah Tulung Agung menjadi sentra pembuatan marmer nih bos. Dari beberapa pengrajin marmer di sana, ada yang disebut-sebut sebagai Raja Marmer Online nih. Pesanan marmernya rame pol bos, setelah memanfaatkan digital marketing. Bahkan sampai memberdayakan anak-anak muda setempat untuk bekerja dengannya. Padahal dulunya cuma pengrajin biasa. Wih, mantap ya nih kekuatan digital. Tapi ada kekuatan lain nih bos, yang bikin Pak Imam bisa moncer. Apa tuh ya bos? Yuk kita kepoin ceritanya. Halo bos, ketemu dengan kami Raja Marmer Online Tulung Agung. Saya memulai usaha ini dari nol. Penasaran? Tetap ikuti cuan bos. Pak Imam emang udah jadi pengrajin marmer sejak tahun 90-an bos. Tapi ya usahanya so-so aja, antara laku nggak laku. Di tahun 2014, Pak Imam nggak sengaja kepilih dalam program pemerintah untuk menjadi pengrajin digital marketing untuk para petani. Disinilah titik baliknya bos, Pak Imam menerapkan ilmu digital marketingnya untuk menjual marmernya. Hasilnya laris manis bos. Gara-gara ini Pak Imam sampai menampung hasil kerajinan dari 30 pengrajin marmer. Wih, pantas aja ya Pak Imam sampai disebut-sebut Raja Marmer Online.
itu rata-rata peningkatan ya lebih 200-300% lah. Kita basicnya semua memakai online dengan 25 website. Kenapa kami memberanikan diri mengatakan kita Raja Marmer Online? Kita pakai platform sendiri, nggak ikut kemana-mana. Kita punya website sendiri, kita bikin sendiri. Kebayang ya bos, modalnya cuma internet free doang, tapi bisa merajahi penjualan. Pak Imam memberdayakan lebih dari 10 anak muda sebagai digital marketingnya. Ciamik bos, jadi nggak ada yang kudet nih. Dari hasil penjualan online ini, Pak Imam membangun workshop pembuatan produk marmer yang melibatkan warga sekitar. Mantap! Hasil kerajinan produk marmer ini macam-macam ya bos, nggak cuma jadi ubin lantai aja loh. Ada yang jadi tempat tisu, ada yang jadi gelas, ada untuk tempat sabun, ada yang jadi tempat perhiasan, maupun jadi tempat makanan. Bisa jadi barang koleksi di rumah nih. Harganya start dari 100 ribuan bos. Tapi kalau mau kualitas yang bagus, biasanya marmernya bisa tembus cahaya begini bos. Marmer yang begini harganya bisa 2 kali lipat dari marmer biasa. Wow, macam-macam ya produknya. Demi mempermudah pekerjaannya, Pak Imam menggunakan mesin laser canggih yang pertama ada di Tulungagung. Meskipun kita tinggal di desa, kita tidak kudet dengan teknologi. Dengan teknologi laser ini, kita bisa membuat grafiti yang biasanya kita lakukan dalam beberapa hari atau beberapa minggu, kita bisa menyelesaikannya dalam beberapa jam saja. Top Markoto Pak. Walau tinggal di desa, teknologi juga kudu update bos. Dampaknya efisiensi waktu ya buat konsumen. Jadi orderan gak ada yang numpuk kalau begini. Karena satset. Salut deh Pak Imam. Bisnis Pak Imam emang moncer nih bos. Tapi ini gak lepas dari tangan yang suka bersedekah loh. Apalagi saat merintis dulu, saat susah-susahnya. Pak Imam saat itu hanya mempunyai uang 50 ribu aja bos untuk membeli susu anaknya. Saat di jalan, beliau malah mensedekahkan uangnya untuk pembangunan pesantren. Pada saat itu, ya kita masih belum bisa dikatakan cukup lah. Kita masih kekurangan banget di situ. Ketika di perjalanan, ada teman-teman jamaah pondok yang sedang membangun pada saat itu. Saya panggil, Mas, santri, kesini yo. Aku ikut. Ya tinggal 50 ribunya. Padahal ini adalah jatah susu untuk anak saya. Ya pada saat itu saya lepaskan. Sudah terlanjur manggil. Akhirnya uang 50 ribu tadi saya masukkan ke kotak amal dari teman-teman yang sedang bekerja sama membangun pondok tadi. Di tengah jalan, ya Allah susunya anakku, ya Allah susunya anakku, ya Allah susunya anakku. Itu terasa sangat-sangat sedih. Sampai di rumahnya mertua, istri ngomel-ngomel. Akhirnya saya tidak tahan, saya pulang kembali lagi ke Campur Darat. Di tengah jalan, saya ketemu ibu-ibu yang sedang berjalan kaki. Di mana beliaunya memegang high heel cuman satu yang dipakai sepatunya, jadi high heel-nya ditenteng gitu. Bu, ibu kenapa? Sepatu saya rusak. Ibu mau kemana? Saya tanya demikian. Saya itu cari kerajinan marmer, jenisnya ini. Saya mubeng dari sana ke sini, naik angkot terus. Coba Bu, saya punya kerajinan marmer di rumah. Coba ibu ikut ke saya. Pada saat itu akhirnya ibunya teriak, ya ini yang saya cari. Yang dari tadi saya cari ini. Nggak ketemu. Akhirnya ketemu di sini. Akhirnya pada saat itu terjadi transaksi, kalau nggak salah profitnya ya sekitar 5 jutaan. Masya Allah, duit yang tadinya hanya 50 ribu digantikan langsung oleh Allah jadi 5 juta bos. Merinding banget ya bos. Definisi banyak memberi, banyak rejeki ya bos. Bener-bener jalur langit. Sekarang jangan ditanya omsetnya ya bos. Dikira-kira aja nih,
Kalau ada pembelian sampai 1.500 barang dalam sebulan, dengan pembelian minimal Rp100.000, maka omset sebulan bisa mencapai Rp150 juta, Bos. Salut deh. Dari Pak Imam, kita bisa belajar ya, Bos. Dengan merelakan milik kita untuk kemuliaan Allah, maka Allah akan menggantikan berkali-kali lipatnya. Apalagi bisa bermanfaat buat orang banyak. Makin Allah ridhoi, Bos. Selagi kita mampu dan bisa untuk tetap belajar dan berusaha memberikan manfaat kepada orang banyak, baik yang muda maupun yang tua, tentu Tuhan akan memberikan keberkahan kepada usaha kita. Yang penting cuan, Bos. Masya Allah, Bos. Adem banget ya kalau melihat sesama umat muslim berkumpul dan menunaikan ibadah sholat berjamaah. Sesuai perintah Rasulullah, sholat berjamaah pahalanya lebih utama daripada sholat sendirian. Karena setiap langkah menuju masjid bernilai pahala. Banyak orang yang membangun masjid dengan indah. Peluang ini ditangkap oleh Ibu Reni Ramawati dan almarhum suaminya, Wahyu Agus Aryadi, sebagai bentuk hijrahnya dari bisnis lamanya. Halo Bos, saya dan almarhum suami saya, Wahyu Agus Aryadi, membangun bisnis kubah masjid ini dari tahun 2016 sampai sekarang. Alhamdulillah kita bisa sampai melakukan ekspor ke Filipina. Mau tahu kisah sukses kami menjalankan bisnis kubah masjid ini? Tetap di Cuan Bos. Kubah yang diproduksi di sini indah-indah banget ya, Bos. Tapi tahu nggak sih, awalnya di perusahaan ini nggak ada yang paham membuat kubah masjid. Sekarang hasil kubah masjid buatannya jangan ditanya, Bos. Cakep-cakep banget. Apalagi struktur rangkanya sangat kuat dan kokoh. Dijamin anti gempa, Bos. Ini adalah rangka kubah diameter 2,6 yang bisa kita selesaikan dalam waktu 1 hari ya. Beberapa waktu yang lalu ketika ada gempa di Lombok ya, pada waktu itu beberapa kubah masjid di sana ada yang rontok ya. Tetapi setelah kita cek di sana ternyata pengerjaan kita, hasil kubah masjid kita yang ada di sana aman. Satu, secara rangka aman, secara panel pun juga aman ya. Jadi drilling ya, baut-baut yang merekatkan antara panel dengan holonya ya. Ini adalah pipa kotak, ini namanya holo ya, ini ya. Itu tempat nempelnya panel ke sana ya, drillingnya pun juga aman ya. Jadi benar-benar kita mengutamakan kualitas rangka ini harus benar-benar kuat. Ketika nanti diuji ya, digoyang-goyang seperti itu, rangka kita tetap aman, tetap kokoh seperti itu. Masya Allah, dari tangan-tangan terampil pekerja Ibu Reni bisa menghasilkan produk terbaik bagi umat. Dari awal, almarhum itu mengingatkan kami bahwa kita itu membangun rumah Allah. Gitu. Membangun rumah Allah berarti harus indah, harus aman, harus nyaman. Apalagi tempatnya di atas, kubah ada di atas gitu kan. Secara aman, orang yang ada di bawah itu harus merasa aman gitu kan. Bener banget ya, Bos. Sebagai umat beragama, wajib memberikan yang terbaik untuk rumah ibadahnya. Pantes aja, produk kubahnya Bu Reni udah diekspor ke Filipina, Singapura, dan Malaysia. Bahan-bahan yang dipakai untuk kubah juga kualitas jempolan nih. Bu Reni nggak mau ngasih bahan sembarangan buat kubah masjid buatannya. Masing-masing bahan memiliki harga berbeda dan ketahanan yang berbeda. Harga untuk pembuatan kubah mulai dari Rp5 juta untuk ukuran 1 meter, Bos. Bukan cuma bahannya aja yang diperhatiin. Di sini ada juga tim litbang khusus yang mendesain keindahan kubah. Bener-bener nggak setengah hati ya, Bos. Mantap!
Sistem pengerjaan yang tertata ini sudah diturunkan dari sang suami ke Ibu Reni, sehingga saat beliau meninggal di tahun 2020, Ibu Reni tidak mengalami kesulitan untuk melanjutkan usaha kubah ini. Beliau juga sudah mempersiapkan terkait dengan sistem gitu ya. Di manajemennya pun juga beliau tata gitu. Sempet kan saya komplain gitu, wong bakul kubah kok ndadak pakai manajemen gitu ya. Beliau menyampaikan bahwa sistem ini harus kita persiapkan. Seandainya beliau sudah tidak berada di kubah lagi, perusahaan ini sudah akan jalan, akan terus lanjut. Beruntungnya, Ibu Reni punya suami yang benar-benar visioner, Bos. Dahulu, mereka memulai usahanya dari berjualan ponsel. Sampai beberapa kali harus berpindah kota karena jualannya kurang laku dan terlilit utang. Sampai akhirnya, kok kita nggak berkembang ya? Gitu. Kita nggak berkembang. Sampai kemudian kita mengikuti workshop di mana di sana disampaikan kalau tentang hijrah gitu ya, tentang hijrah. Kalau hijrah itu kan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bisa diartikan juga berpindah dari satu bisnis ke bisnis yang lain. Ketika kemudian kita berbisnis sudah sekian lama, kemudian kok tidak berkembang, malah justru turun gitu ya. Akhirnya ya kesimpulannya bisnisnya harus hijrah, harus dirubah, bukan orangnya yang berpindah tetapi bisnisnya gitu. Saat Ibu Reni dan almarhum suami sedang terlilit hutang, di tengah kebingungannya dikejar-kejar debt collector, almarhum suaminya datang ke masjid. Saat itu, beliau tidak sengaja bertemu dengan seorang temannya yang berprofesi sebagai digital marketing. Dari pertemuan itulah almarhum mendapatkan ide untuk berjualan kubah masjid secara online. Pelan-pelan, mereka akhirnya membangun workshop kubah sendiri dan perusahaan sampai sebesar ini tanpa hutang. Masya Allah. Sampai akhirnya di tahun 2016, beliau menyampaikan kepada saya, Umi, ayo kita bikin workshop sendiri. Nah, ya biasalah Mbak, kita karena kita mengawali bisnis itu benar-benar dari nol ya. Dari keteguhannya yang tidak ingin meminjam uang ini, Ibu Reni dan suaminya berhasil membangun perusahaan ini. Kebayang gak omsetnya, Bos? Kalau dalam sebulan bisa ada minimal 10 pesanan kubah dengan ukuran minimal 2 meter yang harganya 10 juta, maka dalam sebulan omsetnya bisa 100 juta, Bos. Alhamdulillah. Dari keuntungan perusahaannya, Ibu Reni dan almarhum suami selalu aktif memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu dan bisa membangun masjid sendiri. Bahkan sepeninggal suaminya, Ibu Reni menghadirkan 3 ambulans gratis yang bisa digunakan oleh orang yang membutuhkan. Terbukti janji Allah buat umatnya yang selalu berbuat takwa akan mendapatkan berkah dan limpahan rezeki. Amin. Halo Bos, dari sini kita menghasilkan kubah terbaik yang mengandung unsur keindahan, kenyamanan, dan keamanan. Sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh founder kami bahwa kubah kita harus memberikan yang terbaik untuk rumah Allah. Yang penting, cuan Bos. Bos, membangun usaha itu merupakan salah satu cara mencari rezeki ya. Walaupun rezeki sudah ada yang mengatur, tapi kita tetap berkewajiban untuk berikhtiar mengusahakan rezeki tersebut. Pastinya dengan cara yang baik ya, Bos. Selain itu, bersedekah bisa juga jadi cara untuk mendatangkan rezeki, Bos. Bos, rezeki memang Allah yang ngatur. Ketika hujan, badai, mungkin payung, jas hujan yang laku. Sekarang lagi cuaca panas kayak gini, mungkin yang jual es dan minuman yang laris manis. Oh, itu ada alpukat kocok, kayaknya menarik banget nih. Kita cobain. Wah, alhamdulillah laris ya, Mbak. Alhamdulillah, Mister. Hari ini jualannya lagi laris. Tapi, Mister, teman saya jualannya laris terus karena dia sering bersedekah. Apakah saya harus bersedekah juga supaya makin laris?
Iya dong, harus bersedekah dong. Karena sedekah itu ada banyak sih manfaatnya. Pertama, biar rezekinya berkah. Mungkin rezekinya sama, tapi kalau berkah itu semuanya sama, nilainya sama, tapi manfaatnya bisa lebih baik. Itu yang namanya berkah. Jadi misalnya punya uang 1 juta, kalau nggak berkah mungkin bisa jadi hilang atau bisa jadi buat berobat. Tapi kalau berkah 1 jutanya bisa buat makan, uang sekolah anak, dan lain-lain. Yang kedua, sedekah itu memang akan menumbuhkan dan mengembangkan rezeki. Jadi ibaratnya kayak gini nih, kalau hari hujan gede tuh, rezeki Allah tuh seperti air hujan. Kita bisa nampung nggak tuh air hujannya? Kalau andaikan nih, misal contoh nih, kalau andaikan mbaknya sendirian aja, mungkin kita cuma nampung air hujannya segede wadah ini aja nih. Jadi rezekinya mbak cuma sebesar ini. Tapi kalau andaikan bersedekah, manfaat mbak kan jadi lebih besar. Jadi mungkin mbak bisa jadi punya ember. Jadi penampungan air hujannya jadi bisa lebih besar juga. Jadi rezeki itu bisa dibantu dari sedekah itu tadi, gitu. Kayak temennya pasti lancar kan? Iya, jadi begitu ya Mister, semakin banyak kita bersedekah, semakin bagus. Bener, karena semakin banyak sedekah manfaatnya lebih banyak. Kalau misalnya sedekahnya misalnya 100.000, bisa ngasih untuk 10 orang. Tapi kalau 1 juta bisa ngasih untuk 100 orang misalnya. Jadi manfaatnya lebih banyak. Mungkin rezeki kita sama-sama aja, tapi manfaatnya kita yang bisa lebih banyak. Jadi Allah percaya untuk nitipin rezekinya orang lain lewat kita. Namanya infrastruktur rezeki gitu. Jadi Mister, saya bersedekah itu boleh ke mana aja? Iya boleh, tapi memang lebih baik utamakan dulu pertama ke keluarga dekat. Jadi memberikan orang tua, anak, suami, istri itu ada sedekah. Jadi banyak-banyaklah sedekah. Biar Allah makin percaya dan ngasih rezeki yang lebih banyak, nitipin rezekinya orang banyak, manfaatnya lebih besar nantinya dan bisa lebih berkah. Oke, makasih Mister untuk tipsnya. Sama-sama Mbak. Ya. Jadi ya, saya mau dong alpukat kocoknya. Oh siap, udah baik halus Mister. nih. Ya.